Kalau engkau menangis karena aku minjam duit, ya sudahlah, aku enggak jadi minjam duit. Ya. Apa kata beliau? Tidak. Aku menangis ini karena sedih. Aku menganggap engkau adalah saudaraku. Tapi aku tidak mengerti kebutuhanmu. Sehingga engkau datang kepadaku untuk sekedar meminjam uang. Seharusnya aku mengerti kebutuhanmu tanpa engkau datang kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang besar. Di antaranya adalah nikmat tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang kata Nabi bisa menghantarkan langkah kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka dengannya Allah mudahkan untuknya jalan ke surga. Mudah-mudahan majelis ilmu yang rutin kita ikuti di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini tidak sekedar menambah wawasan kita, tapi juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak mengantarkan kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah pentingnya ibadah sosial di dalam Islam. Ayat yang saya kutip di mukaddimah tadi, surat Al-Hajj ayat yang ke-77, ayat yang menghimpun dua kebaikan sekaligus. Ada hablum minallah, juga ada hablum minannas. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu. Ini berkaitan dengan hablum minallah. Lalu kata Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah kebaikan agar kalian meraih kemenangan. Ini menyangkut hablum minannas. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, kata beliau, la tariqa lil falah siwal ikhlasi fi ibadatil khaliq wassa'yi fi naf'il ibad. Tidak ada jalan untuk meraih kemenangan kecuali dengan mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah dan memberi manfaat untuk manusia. Jadi agar kita diberi kemenangan oleh Allah, maka hablum minallah harus baik, hablum minannas juga harus baik. Begitu isyarat Allah di dalam ayat tadi. Terkadang ketika Allah menjelaskan ketakwaan di dalam Al-Quran, Allah dahulukan hablum minallah baru hablum minannas. Seperti di surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun.
Orang-orang yang bertakwa, mereka meraih surga yang di bawahnya mengalir mata air. Apa sebabnya? Karena ketika di dunia ahli kebaikan. Apa kebaikannya? Kalau malam sedikit tidur, karena qiyamul lail. Kalau waktu sahur, mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah. Ini seluruhnya hablum minallah. Baru setelah itu hablum minan nas. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka terdapat hak orang-orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Jadi ayat ini sekaligus isyarat dari Allah agar kita sensitif di dalam membantu saudara kita. Terkadang ada orang yang miskin, membutuhkan, lisannya mampu untuk meminta. Tapi terkadang ada orang yang sangat membutuhkan, tapi rasa malu menghalanginya untuk meminta kepada saudaranya. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk sensitif terhadap mereka. Makanya diriwayatkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah didatangi sahabatnya. Sahabatnya ini hendak meminjam sejumlah uang. Kawan minjem ke kawan, kan biasa, ya. Tapi Imam Asy-Syafi'i menangis karenanya. Sampai kawannya ini merasa enggak enak. Kalau engkau menangis karena aku minjam duit, ya sudahlah, aku enggak jadi minjam duit. Ya. Apa kata beliau? Tidak. Aku menangis ini karena sedih. Aku menganggap engkau adalah saudaraku. Tapi aku tidak mengerti kebutuhanmu. Sehingga engkau datang kepadaku untuk sekedar meminjam uang. Seharusnya aku mengerti kebutuhanmu tanpa engkau datang kepadaku. Ya. Jadi hablum minallah baru kemudian hablum minannas. Tapi terkadang dalam ayat yang lain Allah mendahulukan hablum minannas baru hablum minallah. Seperti di surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menyongsong ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri mereka? Yaitu yang berinfak, membantu saudaranya, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Ketika dia lapang, dia bantu saudaranya. Ketika dia sempit pun tetap membantu saudaranya. Meskipun nominalnya berbeda, tapi spirit membantu saudaranya tidak hilang. Kemudian wal kadhiminal ghaiz, mereka yang menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Ini seluruhnya hablum minan nas. Baru setelah itu hablum minallah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka yang kalau terjatuh dalam kekhilafan, maksiat, lalu mereka ingat Allah, ya, mereka kemudian beristighfar mohon ampun pada Allah. Jadi hablum minan nas baru hablum minallah. Ini isyarat. Terkadang dalam hidup kita, dalam kondisi tertentu hablum minallah kita dahulukan. Tapi dalam kondisi yang lain, terkadang hablum minan nas penting untuk kita dahulukan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, wala an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa syahran. Andaikan aku berjalan dalam rangka memenuhi kebutuhan saudaraku, itu lebih aku sukai dibanding aku iktikaf di masjid ini sebulan lamanya. Iktikaf di Masjid Nabawi, pahalanya kecil atau besar, Pak? Besar. Tapi dalam kondisi tertentu terkadang memenuhi
ya, kaum muslimin, kebutuhan mereka ini didahulukan. Ulama kita dalam kondisi tertentu ada yang mendahulukan hablum minan nas. Ya, contoh misalnya ulama besar di abad kedua Hijriah, Imam Abdullah ibnu Mubarak. Beliau lahir tahun 118, wafat tahun 181 Hijriah. Ya. Beliau rutin memberangkatkan para ulama, para penuntut ilmu, termasuk tetangga-tetangga beliau, berangkat haji, seluruh biayanya di cover oleh beliau. Maka kalau hari ini ada bapak ibu yang suka berangkatkan muadzin, umroh atau haji, imam masjid umroh atau haji, ya, ketua DKM umroh atau haji, ini mengikuti kebaikannya Imam Abdullah ibnu Mubarak. Dalam salah satu perjalanan haji beliau ya, demikian pula orang-orang zaman dulu, kalau safar itu membawa perbekalan yang banyak. Di antara yang beliau bawa itu merpati. Nah, merpati ini di tengah perjalanan mati. Kalau mati halal apa haram, Pak? Haram, karena bangkai, ya, maka dibuanglah di tempat sampah yang mereka lewati. Tidak lama mereka melintas, terdengar suara kasak kusuk di tempat sampah tadi. Maka Imam Abdullah ibnu Mubarak menoleh ke belakang. Beliau melihat ada muslimah memungut bangkai merpati tadi lalu dibawa masuk ke rumah. Ya. Maka beliau seketika sensitif hatinya. Ini ada yang enggak wajar. Masa muslimah mengambil bangkai? Diketuklah pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa engkau mengambil bangkai yang kami buang? Bukankah itu haram untuk dimakan? Kenapa kamu mengambilnya? Kata wanita itu, betul. Itu haram bagi Anda, tapi halal bagi saya. Maka wanita itu menceritakan latar belakang keluarganya, bahwa sebelumnya mereka kaya, ya, cukup berada, semuanya kecukupan. Sampai pada satu malam datanglah segerombolan perampok, merampok seluruh harta mereka dan membunuh orang tua, ya, orang tua wanita tadi. Seketika dia pun jatuh miskin. Apa yang dia makan sehari-hari yaitu yang dibuang oleh musafir yang lewat, ya, dibuang di tempat sampah tadi. Itu yang mereka makan sehari-hari. Begitu mendengar penjelasan wanita ini, Imam Abdullah ibnu Mubarak memanggil asisten beliau. Berapa bekal yang kita punya? Ada 1000 dirham wahai imam. Baik, sisakan 20 dirham saja, semuanya serahkan ke wanita ini. Kata asisten beliau, mohon maaf, ini enggak cukup untuk bekal kita ke tanah suci. Kata beliau, ini bukan bekal ke tanah suci, ini bekal kembali ke tanah air. Haji kita tahun ini cukup sampai di sini. Ini lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kondisi tertentu terkadang hablum minan nas penting untuk didahulukan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa ibadah sosial ini penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita? Pertama, ya, li'annahu min sifatil abrar. Karena ibadah-ibadah sosial ini adalah salah satu karakter al-abrar, ya, golongan yang ahli kebaikan yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai ahli surga. Karakter mereka itu diantaranya gemar beribadah secara sosial. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Insan, ya, ayat 5 dan seterusnya. Kata Allah, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kata Allah, sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang ahli kebaikan itu, mereka di akhirat nanti mendapatkan minuman yang bercampur kafur. Ya, apa kafur itu? Minuman yang segar, yang manis, dan baunya harum. Itulah yang diperoleh al-abrar di akhirat nanti. Apa sebabnya? Mereka gemar memenuhi nazar-nazar mereka. Dan mereka takut terhadap hari di mana keburukan hari itu sifatnya merata, yaitu hari kiamat. Lalu apa karakter mereka berikutnya? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka gemar memberi makan dengan makanan yang mereka sukai. Ini penting untuk digarisbawahi, Pak. Karena sebagian kita hari ini kalau memberi makan prinsipnya sekedar daripada mubazir, enggak kemakan, kasih orang aja. Nah, biasanya kalau prinsipnya daripada itu yang diberikan istimewa atau biasa saja, Pak. Ya. Bahkan banyak yang di bawah standar, ya. Maka karakter al-abrar kalau memberi makan itu dengan makanan yang mereka sukai. Kita suka makanan itu yang anget, ya, yang segar, ya. Itu yang kita berikan. Itulah karakter al-abrar. Jadi mereka gemar memberi makan dengan makanan yang mereka sukai kepada siapa? Kepada miskin, orang miskin. Ya, yatim, anak yatim. Ya, asir, tawanan. Maka kalau kita lihat potret generasi terbaik, para nabi, para sahabat, para ulama, mereka betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah yang sifatnya sosial. Contoh, Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang dipuji oleh Allah dengan pujian yang begitu banyak. Disebut ummah, disebut qanit, ya, disebut hanif, disebut muslim, disebut syakir, ya, dan beliau dijuluki Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu nabi yang dermawan. Ketika beliau didatangi oleh tamu para malaikat, ya, yang menjelma sebagai manusia. Dikisahkan dalam surat Az-Zariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumum munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Sudahkah datang kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu-tamu Ibrahim? Ya. Tamu-tamu itu masuk, mereka mengucapkan salam. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab salam, ya, kepada tamu-tamu yang tidak dikenal tadi. Apa yang disuguhkan Nabi Ibrahim? Lihat. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim itu menyembelih anak sapi. Ya, anak sapi bahasa Perancisnya pedet, Pak. Ya.
Kira-kira kalau bapak bertamu, lalu dijamu oleh tuan rumah, disembelihkan anak sapi. Maka bapak bilang, tuan rumah tadi pelit atau dermawan, Pak? Ya, dermawan. Anak sapi disembelih, lalu dipanggang. Itulah yang disuguhkan oleh Nabi Ibrahim kepada tamunya. Kira-kira bapak ya kedatangan tamu nyembelih sapi itu nunggu momentum apa? Ya. Jadi begitu dermawannya Nabi Ibrahim. Kemudian kedermawanan seperti ini terus terpelihara hingga Nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau menjamu tamu, Masya Allah, ya. Makanya ketika didatangi malaikat Jibril dalam wujud aslinya, turun wahyu pertama di gua Hira, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi kemudian menggigil, ketakutan, pulang ke rumah istrinya Khadijah. Apa kata Nabi? Zammiluni, zammiluni, inni khasyitu ala nafsi. Selimuti aku, sungguh aku takut keburukan menimpa diriku. Apa kata Khadijah? Kalla, wallahi ma yukhzikallahu abada. Sekali-kali tidak, wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa tuqrid dhaif. Engkau orang gemar silaturahim, menghilangkan kesusahan manusia, dan engkau gemar menjamu tamu. Ini kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Nabi tidak punya sesuatu yang bisa dihidangkan, apakah Nabi menyerah, nyuruh tamunya pulang? Tidak. Nabi menawarkan kepada para sahabat. Kata Nabi, ayyukum mayyudayyifu hadhil lailah. Siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamuku malam ini? Sahabat Ansar tunjuk jari, saya ya Rasulullah. Maka dibawalah pulang, ya. Sampai di rumah dia berkata kepada istrinya, Dhaifu Rasulillah, ini tamu Rasulullah, la tadakhirihi, jangan kamu sia-siakan. Apa jawaban istrinya? Rupanya jawabannya sungguh menyayat hati. Ma indana illa qutus sibyah. Kita enggak punya apapun kecuali ya, qut itu makanan pokok yang hanya cukup untuk anak-anak kita. Kalau ada keluarga, Pak, makanan pokok yang ada itu hanya cukup untuk anaknya. Orang tuanya enggak kebagian. Itu kalau tinggal di RT RW kita, masuk kategori keluarga kaya, menengah, atau miskin, Pak. Miskin, ya. Tapi spirit memuliakan tamu enggak padam, sekalipun miskin. Kata suaminya, nawwimihim, kalau gitu tidurkan anak-anak kita. Wa atfi'is siraj, matikan lampu. Maka semua hidangan disuguhkan ke tamu, tuan rumah hanya pura-pura makan saja. Tamu tidur dalam keadaan kenyang, tuan rumah tidur menahan lapar. Begitu subuh mereka ke masjid, Rasulullah menyapa sahabat Ansar tadi. Kata Nabi, innallaha qad ajaba minka wa ahlika. Sungguh Allah kagum dengan kamu dan keluargamu. Maka turunlah ayat ke-9 surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka kaum Ansar yang menghuni Madinah, mereka beriman sebelumnya. Mereka mencintai saudara mereka yang berhijrah ke tengah-tengah mereka, yaitu kaum Muhajirin. Dan mereka ya, ketika memberikan sesuatu kepada saudara mereka,
maka tidak ada sedikit pun yang mengganjal di hati mereka. Artinya betul-betul tulus karena Allah. Bahkan mereka kaum Ansar itu lebih mengutamakan kepentingan saudaranya di atas diri mereka, padahal mereka sangat membutuhkan. Ini turun berkenaan cerita tentang tuan rumah dan tamu tadi, ya. Jadi begitu Rasulullah bersungguh-sungguh di dalam menjamu tamu. Kemudian ibadah sosial semacam ini juga dijaga, ya, dengan luar biasa oleh para sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq sebelum menjadi khalifah itu terbiasa memerah susu kambing lalu dibagikan ke fakir miskin di sekitarnya. Begitu beliau terpilih menjadi khalifah, pembantunya berkata, sepertinya Abu Bakar tidak akan sempat lagi memerah susu untuk dibagikan kepada fakir miskin. Rupanya tidak. Sekalipun menjadi khalifah, Abu Bakar tetap memerah susu kambing dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian spirit ini terpelihara terus hingga generasi berikutnya. Adalah keturunan Ali bin Abi Thalib, ya, cucu beliau namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dijuluki Zainal Abidin, hiasannya ahli ibadah. Karena beliau sehari semalam sholat sunnah tidak kurang dari 1000 rakaat. Banyak Pak, sedikit Pak? Ya. Beliau kalau tengah malam gerilya, saat orang-orang sedang tidur, beliau sibuk mikul sembako diletakkan di depan rumah-rumah fakir miskin. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Fakir miskin tidak tahu siapa yang meletakkan sembako itu. Sampai satu hari Ali Zainal Abidin diwafatkan oleh Allah. Jenazahnya diurus oleh kaum muslimin, dimandikan. Di pundaknya terdapat tanda hitam, seperti sering memikul benda berat. Setelah beliau wafat, fakir miskin tidak lagi menjumpai sembako di depan rumah. Berarti yang ibadah sosial selama ini adalah Ali Zainal Abidin. Jadi inilah karakter al-abror, ya. Yang kedua, kenapa kita harus bersungguh-sungguh menjaga ibadah sosial dalam kehidupan kita? Li'annahu min sifati ashabil yamin. Karena ini adalah karakternya ashabul yamin, golongan kanan, yang nanti di hari kiamat menerima catatan amal itu dengan tangan kanan. Merekalah mayoritas penduduk surga. Nanti di hari kiamat manusia terbagi dalam 3 golongan. Begitu Allah ceritakan dalam surat Al-Waqi'ah yang sering Bapak Ibu baca. Wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kalian terbagi 3 golongan. Ada ashabul maimanah, golongan kanan. Ada ashabul masy'amah, golongan yang celaka, yaitu golongan kiri yang menerima catatan dengan tangan kiri. Kemudian satu lagi as-sabiqunal muqarrabun, yang terdepan di dalam meraih surga Allah. Jadi dari 3 golongan ini, 2 diantaranya ahli surga, 1 diantaranya ahli neraka. Maka mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 2 golongan tadi. Apakah as-sabiqunal muqarrabun ataukah ashabul yamin? Jangan sampai kita termasuk ashabus shimal, yang menerima catatan dengan tangan kiri. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Apa di antara karakter ashabul yamin itu? Gemar ibadah sosial. Ya. Kita bisa lihat di
penghujung surat Al-Balad. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Jadi karakter ashabul maimanah itu au it'amun fi yaumin dzi masghabah, gemar memberi makan di hari di mana kaum muslimin dilanda kesulitan. Ya. Apakah kesulitan karena pandemi ataukah kesulitan karena BBM naik? Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk sensitif beribadah secara sosial, membantu saudara kita. Ya. Ketika pandemi, Masya Allah, mendadak banyak orang di PHK. Banyak orang jatuh miskin, susah makan, susah bayar kontrakan, ya. Mau pulang kena PPKM. Enggak boleh pulang. Bayar kontrakan enggak kuat. Bayar listrik enggak kuat, ya. Di PHK, enggak punya penghasilan. Maka di saat itu Allah buka pintu surga lebar-lebar untuk kita melalui pintu fakir miskin di sekitar kita. Memang saat itu pintu haji, pintu umroh ditutup rapat-rapat. Tapi apakah pintu surga juga ditutup? Tidak. Pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah melalui ibadah-ibadah sosial. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus bersungguh-sungguh menjaga ibadah sosial dalam hidup kita? Li'annahu sababun najati minan nar. Karena ibadah sosial ini adalah salah satu cara agar kita selamat dari neraka. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan membantu saudara kalian sebesar atau senilai setengah biji kurma. Setengah biji kurma sedikit atau banyak, Pak? Sedikit, ya. Tapi meskipun sedikit, kalau lillah karena Allah, maka itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan riwayat. Ada ahli ibadah. Ahli ibadah ini beribadah kepada Allah 60 tahun lamanya. Lama apa sebentar, Pak? Ya. Lama, 60 tahun dia habiskan untuk ibadah kepada Allah. Tapi satu hari dia terjatuh dalam kekhilafan. Dia berzina. Zina dosa besar apa dosa kecil, Pak? Dosa besar. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalam hadis kata Nabi, idza dhahara riba wa zina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Kalau riba dan zina sudah merambah sebuah negeri, maka penduduk negeri itu menghalalkan azab Allah atas diri mereka. Kata sebagian ulama, kalau ada orang berzina di sebuah rumah, maka laknat Allah mengucur ke rumah itu. Sehingga yang terkena laknat tidak cuma pelaku zina saja, tapi orang-orang di sekitarnya ikut kecipratan laknat Allah. Bahkan hewan-hewan yang tidak bersalah ikut kecipratan laknat Allah. Ya, begitu dahsyatnya dosa zina. Maka ditimbanglah, ini ibadah 60 tahun, ini dosa zina. Begitu ditimbang, rupanya ibadah 60 tahun tadi kalah oleh dosa zina. Tapi ahli ibadah ini pernah membantu manusia. Ya, dia membawa sekantong raghif, ya, roti. Lalu dia ketemu orang yang kelaparan. Maka seluruh rotinya tadi diberikan kepada orang yang kelaparan tadi. Maka diletakkanlah
kebaikannya ini pada mizan, digabung dengan ibadahnya yang 60 tahun tadi, maka seketika lebih berat timbangan kebaikannya. Ya. Begitu Allah menyelamatkan kita dari neraka melalui ibadah-ibadah sosial. Bahkan tidak cuma menyelamatkan dari neraka, tapi juga menyelamatkan dari azab kubur. Ya. Kata Nabi, "Idza wudi'al mayyitu fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu." Kalau mayit dimasukkan ke kubur, lalu keluarganya, saudaranya pergi meninggalkannya, ja'ahu malakani, datanglah dua malaikat. Ya. Kata Nabi, fa in kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'sihi wa kanatiz zakatu an yaminihi wa kana as-siyamu an shimalihi wa kana fi'lul khairat minal birri wal ihsani was silati was sadaqati baina rijlaihi. Kalau dia muslim, maka solatnya di atas kepalanya, zakatnya sebelah kanannya, puasanya sebelah kirinya, kebaikannya terhadap manusia, termasuk baktinya kepada orang tuanya, silaturahimnya, termasuk sedekahnya, itu berada di antara kedua kakinya. Fa idza utiya min qibali ra'sihi taqulus salatu ma qibali madkhal. Begitu didatangi malaikat azab dari arah kepalanya, salatnya berkata enggak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kanannya, zakatnya berkata enggak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kirinya, puasanya berkata enggak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kedua kakinya, maka kebaikan-kebaikannya kepada manusia berkata tidak ada celah dari sini. Maka ini dalil bahwa ibadah sosial itu tidak cuma menyelamatkan kita dari api neraka, tapi juga dari azab kubur. Maka sebaliknya, kalau ibadah sosial bisa menyelamatkan kita dari azab neraka dan juga azab kubur, sebaliknya orang yang tidak mau beribadah secara sosial padahal dia mampu, ini menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menjelaskan azab yang diperoleh oleh ahli neraka, maka di antara sebabnya adalah karena tidak mau beribadah secara sosial. Ya, dalam surat Al-Haqqah misalnya, ayat 30 dan seterusnya. Kata Allah, "Khudhuhu faghulluh, tsummal jahima salluh, tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dzira'an faslukuh." Kata Allah, tangkap dia, belenggu dia, lemparkan ke dalam neraka. Ikat dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kenapa dia diazab seperti itu? Kata Allah, "Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin." Sebabnya karena dulu dia tidak mau beriman kepada Allah, dan sebabnya karena tidak mau mendorong memberi makan orang miskin. Ya. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan, ya, ada 3 golongan. Salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 golongan. Di hari kiamat Allah tidak mau melihat mereka, tidak mau mengajak bicara mereka, tidak mau menyucikan mereka, bahkan Allah siapkan azab yang pedih. Siapa di antara 3 golongan itu? Rajulun ala fadli ma'in. Orang punya kelebihan air minum. Famana'ahu ibnas sabil. Lalu dia tidak mau memberikannya kepada ibnu sabil, musafir. Musafir kehabisan air, sementara dia punya air berlimpah, enggak mau ngasih. Maka yaqulullahu lahu yaumal qiyamah, Allah kelak berkata kepadanya di hari kiamat, "Al yauma mana'tuka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak." Hari ini aku halangi kamu dari karunia sebagaimana dulu kamu menghalangi manusia dari karunia yang tidak dihasilkan oleh kedua tanganmu. Air ini produk manusia apa karunia Allah, Pak? Karunia Allah. Manusia hanya bisa bikin botol, ya,
bisa kasih label, tapi air adalah karunia Allah. Tiba-tiba ada orang diberi karunia oleh Allah, lalu ada saudaranya membutuhkan, dia nggak mau ngasih, ya, maka di hari kiamat terhalang dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah habis waktunya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau tidak ada saya tutup. Tutup aja ya. Coba masuk. Ada pertanyaan tak? Pak. Masuk tak? Tutup saja tak? Ya. Karena sudah habis waktunya, sudah isya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberi taufik, pertolongan Allah dalam sanubari kita, agar selalu punya spirit yang besar untuk menjalankan ibadah-ibadah sosial dalam kehidupan kita. Karena itu karakternya al-abrar, karakternya ashabul yamin, dan menjadi sebab kita diselamatkan oleh Allah dari azab neraka dan azab kubur. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.